Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan bercerita tentang bekam basah. Definisi, terapi bekam digambarkan sebagai teknik yang menggunakan cangkir yang diletakkan di atas kulit untuk menciptakan tekanan negatif melalui pengisapan. Bekam basah adalah bekam dengan sayatan atau tusukan dengan mengeluarkan darah statis atau kotor. Ada beberapa jenis metode bekam, yaitu bekam kering, bekam basah, bekam seluncur, dan bekam api. Gambar paling kiri atas adalah bekam kering, jadi gelas diletakkan di kulit dan langsung dikop. Gambar paling kanan atas adalah kop api. Pengerjanya adalah gelas dibakar dengan api, kemudian ditempelin ke punggung, sehingga kulit itu tertarik. Paling kanan bawah adalah bekam basah atau bekam darah, yaitu kulit dilukai dulu, setelah itu ditarik dengan kop dan mengeluarkan darah. Yang paling kanan bawah adalah bekam seluncur. Jadi dengan kop ditarik, setelah itu digeser-geser ke kulit, agak mirip dengan rokan. Sejarah bekam. Terapi bekam sudah ada sejak zaman kuno dan digunakan di seluruh dunia. Pada tahun 400 sebelum Masehi, Herodotus mendaftar bekam basah dan kering sebagai pengobatan untuk banyak penyakit, termasuk gangguan pencernaan, kurang nafsu makan, dan sakit kepala. Hippocrates menganjurkan bekam untuk keluhan ginekologi, punggung dan penyakit ekstremitas, faringitis, penyakit paru-paru, dan penyakit telinga. Terapi bekam disebutkan dalam papirus Ebers yang terkenal di Mesir kuno, 1550 sebelum Masehi. Di Timur Tengah, bekam dianjurkan oleh dokter terkemuka seperti Abu Bakr al-Razi 854-925 Masehi, Ibnu Sina 980-1037 Masehi, dan Al-Zahrawi 936-1036 Masehi. Di Cina, bekam dicatat sebagai pengobatan medis dalam teks Sutra Mawang Tui, disegel pada 168 sebelum Masehi. Terapi bekam juga digunakan di Eropa kuno. Pada abad pertama Masehi, Celsus menyarankan terapi bekam untuk mengeluarkan racun dari gigitan dan abses. Pada abad kedua Masehi, Areteus mengobati prolaps rahim, kolera, dan epilepsi dan ileus dengan bekam basah. Galen adalah penganjur terapi bekam dan merinci berbagai bahan yang dapat digunakan sebagai cangkir seperti tanduk, kaca, dan kuningan. Mekanisme kerja. Tindakan utama terapi bekam adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah dan untuk menghilangkan racun dan limbah dari tubuh. Itu dapat dicapai melalui peningkatan mikrosirkulasi, mempromosikan perbaikan sel endotel kapiler, mempercepat granulasi dan angiogenesis di jaringan regional, sehingga membantu menormalkan keadaan fungsional pasien dan relaksasi otot progresif. Bekam juga menghilangkan bahan berbahaya dari mikrosirkulasi kulit dan kompartemen interstisial yang bermanfaat bagi pasien. Kehilangan darah bersamaan dengan vasodilatasi cenderung meningkatkan aktivitas parasimpatis dan melemaskan otot-otot tubuh. Terapi bekam cenderung menguras kelebihan cairan dan racun, melonggarkan adhesi dan merevitalisasi jaringan ikat, meningkatkan aliran darah ke kulit dan otot, merangsang sistem saraf tepi, mengurangi rasa sakit, mengontrol tekanan darah tinggi, dan memodulasi sistem kekebalan tubuh. Di daerah bekam, pembuluh darah melebar oleh aksi vasodilator tertentu seperti adenosin, noradrenalin, dan histamin. Akibatnya terjadi peningkatan sirkulasi darah ke daerah yang sakit, seperti luka pada kulit akibat sayatan. Rangsangan pada kulit menyebabkan beberapa reaksi otonom, hormonal, dan kekebalan yang dikaitkan dengan saraf eferen simpatik dan parasimpatis ke refleks somatovisceral yang berhubungan dengan organ. Selanjutnya kita bisa melihat tabel. Tabel ini adalah tentang efek terapi cupping dan teori aksi mekanisme. Yang pertama adalah efek mengurangi nyeri dengan teorinya Penge teori, diffuse noxious inhibitory contrast teori, dan reflex zone teori.
Yang kedua, efek terapi yaitu antiinflamasi dan meningkatkan sirkulasi darah dengan teorinya nitrit oksid. Yang ketiga adalah efek imunomodulasi dengan teorinya aktivasi sistem imun. Yang keempat, efek terapi cupping adalah hematological adjustment effect dengan teorinya detoksifikasi darah. Sama seperti di halaman sebelumnya, bercerita tentang cupping therapy effects, yaitu meliputi pain reduction effects, immunomodulation effects, hematological adjustment effects, dan anti-inflammatory and increased blood circulation effects dengan teori yang sama seperti di halaman sebelumnya, pain gate theory, reflection theory, diffuse noxious inhibitory control theory, activation of immune system theory, blood detoxification theory, dan nitrit oxide theory. Bagaimana tata cara bekam yang baik dan benar? Pertama, bersihkan area yang akan dibekam dengan kapas alkohol. Kedua, gelas diletakkan di area, kemudian ditarik untuk dihisap selama 2-3 menit untuk anestesi. Ketiga, gelas dicopot, kemudian dilakukan penusukan sekitar 10-15 tusukan. Keempat, gelas ditarik untuk dihisap, darah akan keluar dari tubuh, tunggu sekitar 5-8 menit. Kelima, cabut gelas dan bersihkan darah dengan tisu. Terakhir, lap bekas area bekam dengan kapas alkohol. Ingat, untuk bekam diharuskan menggunakan handscoon dan biasanya jarum yang digunakan adalah jarum lancet. Ini adalah gambar dari pembuluh darah sebelum dan saat dibekam. Di dalam pembuluh darah terdapat sel darah merah, sel darah putih, neutrofil ataupun monosit, nitrit oksid, dan mikropartikel atau disebut dengan plasma darah. Sebelum dibekam, mikropartikel ini atau plasma darah ini berkumpul membentuk trombosis. Trombosis yaitu proses penggumpalan darah yang mengakibatkan terjadinya penyakit. Setelah itu kita juga melihat nitrit oksid yang tidak berfungsi sehingga memperberat kerja dari ENOS, endothelial cell. Setelah itu kita juga melihat dari sel-sel darah putih ini mengalami infiltrasi atau sistem imun ini difusi yang mengakibatkan terjadinya penyakit. Nah, saat dibekam, kita melihat trombosis ini menjadi pecah, hancur, hilang, sehingga penggumpalan darah ini juga ikut hancur. Kita juga melihat nitrit oksid yang tidak berfungsi ini juga hilang, sehingga meningkatkan kerja dari ENOS, endothelial cell. Nah, kita juga melihat sel-sel darah putih atau sistem imun ini juga yang tadi mengalami infiltrasi menjadi hilang, sehingga bekerja dengan baik. Sehingga pembuluh darah yang tadinya jelek, buruk, menjadi bagus dan normal kembali. Lokasi bekam meliputi punggung, dada, perut, bokong, kaki, kepala, leher, dan tangan. Umumnya yang diterapi di bekam adalah lokasi punggung, karena di punggung ini terdapat sistem saraf tepi. Jika sakitnya di kaki, yang dibekam adalah kaki. Jika tangannya sakit, yang dibekam adalah tangan. Jika sakitnya di kepala, yang dibekam adalah kepala. Begitu juga di area lain. Kita bisa mengetahui kondisi tubuh itu dari hasil bekam. Jika ada sedikit kemerahan, berarti sirkulasi darah di dalam tubuh itu sehat. Jika di dalam gelas bekam, di dalam kulit itu terdapat tetes-tetes air, berarti terjadinya lembab ekses. Jika warnanya merah sedikit tua, berarti adanya sedikit stagnasi. Jika warnanya merah tua, ungu, berarti menandakan stagnasi yang parah. Jika saat dibekam, hasil kulit itu adalah merah ditandai
Titik-titik merah atau bercak-bercak merah menandakan akumulasi toksin. Dan jika dibekam tidak ada hasil apapun, warnanya seperti warna kulit, berarti menandakan defisiensi C dan darah. Jenis-jenis darah bekam. Darah kental atau gel menandakan adanya stagnasi. Darah berbusa atau buih menandakan adanya asam urat ataupun angin. Darah hitam menandakan adanya toksin atau racun atau kurangnya oksigen. Darah berminyak menandakan kolesterol yang tinggi. Kalau darah itu dan air itu terpisah, menandakan adanya odem atau bengkak. Indikasi dari bekam meliputi sakit kepala, nyeri pinggang, nyeri leher, nyeri lutut, hipertensi, penyakit autoimun, infeksi herpes zoster, talasemia, nyeri muskuloskeletal, batuk, asma, jerawat, rheumatoid arthritis, gangguan kejiwaan, infeksi sistemik, gangguan kulit, flu biasa, urtikaria, kelumpuhan wajah, spondylosis cervix, cedera jaringan lunak, radang sendi, neurodermatitis, dan lain-lain. Kontraindikasi dari bekam meliputi kegagalan organ, hemofilia atau darah tidak bisa berhenti, memiliki alat pacu jantung, trombosis vena dalam, luka terbuka, patah tulang, hipotensi atau darah rendah, kelelahan, dan wanita hamil. Efek bekam yaitu meningkatkan sirkulasi darah ke kulit, suhu kulit meningkat, aktivitas kelenjar keringat dan kelenjar lemak meningkat, pori-pori kulit membuka, menghilangkan zat-zat berbahaya yang mengendap di bawah permukaan kulit, mengeluarkan zat asam laktat, meningkatkan jumlah sel darah merah, meningkatkan jumlah sel darah putih, meningkatkan penyerapan oksigen oleh sel-sel. Efek samping dari bekam meliputi bekas luka, luka bakar, pembentukan bula, abses, infeksi kulit, pruritus, anemia, panikulitis, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan dari bekam. Terima kasih sudah menonton channel saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih banyak.